wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Jumpa lagi kita dalam video pembelajaran bersama saya Marwah Indah pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada jenjang SMP MTS kelas 7. Pada pembelajaran semester genap di bab yang ketiga, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, dengan submateri pasar dan harga. Buku yang kita gunakan adalah buku revisi tahun 2017 mata pelajaran IPS yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini, kalian diharapkan mampu 1. Mendeskripsikan pasar dan harga. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi macam-macam pasar. Baik, adik-adik sekalian, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Ketika kalian ingin memenuhi kebutuhan, tempat mana saja yang sudah pernah kalian datangi? Baik, dapatkah kalian membedakan antara pasar secara langsung dan pasar tidak langsung? Pasar secara sederhana dapat diartikan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Di era globalisasi ini, antara penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi tidak secara langsung, yaitu bisa melalui SMS, melalui mobile banking, melalui media internet lainnya. Artinya, saat ini pasar mengalami perkembangan dalam konsepnya. Oleh karena itu, pengertian pasar tidak sebatas tempat bertemunya penjual dan pembeli saja, tetapi pasar juga ada transaksi, ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli yang disepakati oleh mereka. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Materi selanjutnya, fungsi pasar. Pasar memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Fungsi distribusi. Melalui transaksi jual-beli, produsen dapat memasarkan barangnya baik secara langsung maupun melalui perantara. Fungsi pembentuk harga. Pasar merupakan tempat transaksi penjual dan pembeli pada mulanya melakukan tawar-menawar dan akhirnya terjadi kesepakatan harga. Tawar-menawar ini dilakukan agar terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Fungsi promosi. Pasar memiliki fungsi sebagai tempat menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksi dan barang biasanya dipajang di tempat yang terlihat oleh konsumen. Macam-macam pasar. Pasar banyak macamnya, dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Pasar menurut wujudnya. Yang pertama, pasar konkret atau pasar nyata. Pasar ini mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung. Barang
yang ingin diperjualbelikan ada di tempat. Sedangkan pasar abstrak adalah pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Contohnya, pasar online. Pasar menurut barang yang diperdagangkan. Ada pasar barang konsumsi yang menyediakan kebutuhan masyarakat yang dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya pasar buah, pasar ikan, supermarket, dan mall. Pasar barang produksi. Pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi, antara lain pasar tenaga kerja dan pasar modal. Pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar setempat, pasar regional, pasar nasional, dan pasar internasional. Pasar menurut waktu penyelenggaraan. Pasar harian, pasar mingguan, seperti pasar malam, pasar bulanan, dan pasar tahunan yang biasa diadakan 1 tahun sekali di tempat tertentu. Pasar menurut organisasi atau strukturnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara, dan sebagainya. Agar mudah membedakan, pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri pokok antara lain. A. Jumlah penjual dan pembeli banyak. B. Barang jualan bersifat homogen. C. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan harga. D. Faktor-faktor produksi bergerak bebas. E. Penjual adalah price taker atau pengambil keputusan harga. F. Konsumen mempunyai posisi kuat untuk tawar-menawar. G. Sulit mendapat keuntungan di atas rata-rata. Dan yang terakhir, free entry and exit. Tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual. Selanjutnya, pasar persaingan tidak sempurna. Tidak cuma manusia doang loh ya yang nggak sempurna, tapi pasar juga ada loh. Balikan dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas, tetapi pembelinya sangat banyak. Pasar persaingan tidak sempurna juga memiliki ciri-ciri pokok loh, antara lain A. Hanya terdapat sedikit penjual dengan sangat banyak pembeli. B. Harga ditentukan oleh penjual karena ada unsur monopoli sehingga interaksi ekonomi atau jumlah permintaan dan penawaran kurang berperan dalam pembentukan harga. C. Sulit untuk produsen atau penjual baru masuk ke dalam pasar. D. Barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi, tetapi akan sulit untuk mencari barang substitusinya. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli memiliki ciri hanya ada satu penjual dan pembelinya banyak. Contohnya PLN, PT Kereta Api Indonesia, Pertamina, dan PDAM. Yang kedua, pasar oligopoli memiliki ciri pasar dikuasai oleh beberapa perusahaan, tetapi barang yang diperjualbelikan homogen. Contohnya, deterjen dengan berbagai macam merek, sabun, pasta gigi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pasar monopolistik
yang memiliki ciri ada beberapa produsen dengan jenis barang yang serupa, namun karakteristiknya berbeda-beda. Contohnya kendaraan roda 2, ada merek Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, dan lain sebagainya. Baik adik-adik sekalian, setelah kalian mengamati pembelajaran kita pada kali ini, saatnya kalian untuk berlatih dalam lembar kerja peserta didik. Buatlah peta pikiran tentang pengertian pasar, fungsi pasar dalam kegiatan ekonomi, dan macam-macam pasar. Berikut adalah contoh peta pikiran yang bisa kalian kembangkan sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian, presentasikan hasil pekerjaan kalian di hadapan teman-teman atau guru dan orang tua kalian. Saatnya kita masuk dalam tahap refleksi. Yang pertama, materi apa saja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Yang kedua, adakah materi yang masih belum kalian pahami? Silahkan kembangkan materi ini melalui buku pembelajaran kalian untuk kalian baca kembali maupun media internet. Kemudian yang ketiga, bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Manusia akan senantiasa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, baik barang maupun jasa. Barang maupun jasa yang menjadi kebutuhan mereka biasanya tersedia di pasar yang disiapkan oleh produsen atau penjual. Dan saat ini perkembangan pasar sangat beraneka ragam dengan berbagai bentuk. Tetap semangat dalam belajar, manfaatkan waktu kalian untuk melakukan hal-hal yang positif. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengunjungi portal Kukar Pintar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan men-share, membagikan video ini agar lebih bermanfaat. Saya Marwah Indah. Terima kasih untuk perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.